Ya, jadi kali ini gue kembali untuk mencoba restoran-restoran yang terlihat sepi ya. Jadi nggak mesti gelap. Asal sepi, gue lihat sepi di jam makan siang, gue babat. So, langsung aja gue mulai, ini dia Sas Food. Ya, assalamualaikum. Balik lagi di konten Sas Food. Ya, kali ini kita akan mencari restoran-restoran yang di saat jam makan siang ya. Ini kita lihat sepi ya. Jadi gue nggak peduli sih restorannya mau gelap, mau kagak gitu kan. Cuman kalau kita lihat dia sepi, kita cobain gitu loh. Nah, jadi kali ini destinasi gue itu, karena kemarin kayaknya kalau nggak salah ada yang nyaranin juga sih ya. Gue pengen nyoba di Ben Hill. Ben Hill ini kalau jam makan siang lumayan padat coy. Biasa banyak orang kantor kan. Nah, ini gue baru OTW tapi udah menjelang makan siang ya. Ini kita jam setengah 11, mungkin perkiraan nyampe sana sekitar jam setengah 12-an. Nggak mesti gelap guys, nggak mesti gelap. Dan ini ya karena di konten itu sebenarnya gini ya, kan ada yang bilang bang bisa aja gitu kan, ramenya malam ya. Gue nggak peduli. Makanya gue ngelihat yang konten ini tuh emang yang gue cari spontan ya kalau misalnya. Jadi ibaratnya kayak review random aja. Kalau gue ngelihatnya di jam makan siang dia agak sepi ya gue datang aja. Siapa tahu besok-besok nggak malam doang kan. Misalnya enak kan siang-siang juga bisa jadi rame gitu loh. Ya, kita baru aja sampai di Ben Hill, tapi ini masih nyari-nyari parkir karena ternyata jam 11.20 sudah penuh. Kayaknya diburuk nih gue nyari di Ben Hill nih, asli. Penuh banget coy. Ini gue udah sampai di depannya Bopet Mini nih. Oke, gue udah sampai di Ben Hill dan sepertinya gue sudah menemukan sebenarnya ada dua tempat ya yang menjadi inceran gue. Yang satu ini ayam geprek, yang satunya lagi ramen gitu loh. Nah, ini di jam makan siang di antara tempat makan yang mana nyari parkir udah susah, gue sampai melipir ke Alfamidi. Tenang aja Alfamidi, saya akan jajan es krim yang harganya gopean. Enggak ada ya, nggak jual. Di antara tempat makan yang udah banyak banget orang parkir buat makan siang, gue melihat ada dua tempat makan ini sepi sekali gitu loh. Bahkan tukang jual somai gerobakan, tukang es campur gerobakan aja ngantri. Pertimbangan gue kalau ramen, gue mesti turun. Kalau gue turun, misalnya orangnya, misal gue bukan song artis, cuma misalnya orangnya kenal sama gue, udah kontennya batal coy. Kontennya batal. Nah, yang satu lagi, ini dia jualnya tuh gue lihat ada dimsum, ada ayam geprek, kayaknya barengan gitu ya. Cuman pas gue cek di Google-nya, ternyata ini beda. Jadi ada dimsum, ada ayam geprek, cuma dia satu lokasi. Cuma pas gue lihat tempatnya sepi coy. Nah, untuk yang ayam geprek ya, itu gue lihat di Google pun ratingnya cuma ada 3 orang. Gue penasaran, pengen cobain. Karena di antara yang rame, dia sepi sendiri juga nih gue lihat yang ayam geprek ya. Gue nggak tahu kalau misalnya dia rame di Gojek atau gimana, cuman Gojek pun nggak ada di sana. Dia gue lihatnya sepi, kita cobain aja. Siapa tahu enak ya kan. Ya, kali ini makanannya sudah hadir ya. Jadi gue udah pesen beberapa menunya di sini. Jadi gue pengen jabarin dulu nih sebelum gue review makanannya ya. Jadi ternyata yang bikin sepi itu kalau menurut tadi sih Indra kan yang turun ya. Dan gue juga sempat lihat juga tempatnya tadi pas lagi di jalan. Pertama kurang terlihat sih. Jadi kurang menonjol di antara tempat-tempat yang lain. Bahkan dia tuh tertutup sama agak ketutupan atau agak kalah sama Indomaret coy. Terus ada banner juga di depan yang udah kelihatan agak luntur gitu loh. Nah, tadi Indra sempat nanya-nanya juga kan ke yang jual, gue nitip pertanyaan juga. Jadi katanya dia buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Terus habis itu ramenya tuh nggak nentu gitu loh. Nah, katanya jadi dia ini di satu tempat ada jual dimsum sama jual ayam geprek. Tapi kayak gini loh, satu kepala tapi ada 2 brand gitu loh. Nah, yang ayam gepreknya ini belum ada yang rating. Kalau nggak salah tadi gue cek di Google yang rating baru 3 biji coy. Katanya ramenya lebih ke dimsumnya, tapi tadi makan siang pun nggak ada yang jajan gitu loh. Sepi banget gue lihat. Waktu pemesanan dari jam berapa tadi? Jam 11.45 dan pesanan diterima sekitar jam 12:10. Jadi sekitar 25 menitan lah ya. Oke, mungkin gue bakal cobain aja mungkin dari menu yang pertama dulu guys. Oke, ini dia menu pertama yang bakal gue coba. Di sini ada rice bowl gitu. Jadi ini harganya 15.000. Oke, pas dilihat isinya ya, telur dadar, irisan cabe. Ini kalau dilihat ya, cabenya ini cuma seiris coy. Maksudnya seiris lagi cuma sebiji no. Ini kalau di gue susun deh, jadi ini cabe jablay 1 biji. Terus ada irisan daun bawang juga sedikit, sama dapat nasi. Gue nggak tahu ini dia di atasnya kayak ada semacam saus. Aromanya tuh kayak aroma bawang putih gitu deh, kayak saus yang kayak saus dikasih maizena gitu, terus pakai bawang putih kayaknya ya. Ngeliat sih dengan harga 15.000 dari look sebenarnya ada yang kurang gitu loh, kayak nggak gini doang harusnya. Tapi kita cobain dulu aja, jangan-jangan ini enak banget ya kan. Dia telurnya tuh yang semi-semi agak-agak moist telur dadarnya coy itu.
Oh iya, seperti biasa, sebelum kita mencoba, gue udah beli juga coy, untuk minumannya. Gue tuh nggak bisa, gue kalau langsung makan, harus ada minumnya. Nah, untuk minumnya beli es teh harganya 6.000 ya. Warna boleh agak pucat, tapi ngerasa kita nggak tahu. Karena kadang ada juga yang kerang tapi rasanya nggak ada. Zaman sekarang orang emang gampang sulap dengan teh gitu loh. Gue minum dulu. Bismillah. Tehnya lumayan sih, rasa ada aroma tehnya. Even ini kayak sebenarnya dia ada esnya, tapi esnya udah mencair ya. Karena panas juga ini di Ben Hill, mohon maaf. Esnya udah mencair tapi aroma tehnya masih ada. Berarti kalau kalian minum dalam keadaan dia baru bikin, ini aroma tehnya mungkin cukup main. Karena ini dalam keadaan mencair pun masih kerasa gitu loh. Gue nggak tahu ya, gue belum pernah coba teh ini. Jadi gue bisa tebak-tebak apakah ini teh instan yang terjual di minimarket atau tidak. Tapi kayak tehnya gue nggak pernah cobain rasa teh ini. Belum pernah cobain gue. Jadi menurut gue tehnya ya oke. Kita balik lagi ke si telur. Balik lagi ke si telur. Si telur. Nah, kita cobain ya si telur ini. Kita cobain ya. Skuy. Sebenarnya dari rasa sausnya nggak terlalu yang berkontribusi. Dia dapat pedas-pedas dari irisan cabai rawitnya aja. Gue pikir gosong. Kalian bisa lihat di sini ada hitam-hitam ya. Ternyata ini hitam-hitam adalah lada hitam. Jadi ini lada hitam yang bukan dari lada hitam bubuk instan merah kupu-kupu gitu, bukan. Tapi ini lada hitam yang fresh, lada hitam dari biji, terus di crack gitu loh, di krek. Ini kan lada hitamnya kegigit kalau berasa kalau kegigit gitu loh, bagian lada hitamnya. Kalau tidak tergigit seperti nasi dan telur biasa. Kita cobain lagi ya. Ternyata walaupun dia nggak terlalu yang berasa saus gitu, tapi cukup bikin si telurnya jadi lebih gurih. Cuman nggak tahu kenapa, dia setiap gue makan ini ninggalin rasa pahit di ujung-ujung lidah coy. Pahitnya ganggu, sumpah. Habis itu menurut gue, dengan harga 15.000, di luar mungkin dia bayar sewanya ini mahal gitu ya. Cuman kayak nasi, telur 15.000 kayak gini doang menurut gue kurang banget coy. Harusnya jangan cabai rawit, bisa ganti sambal. Habis itu dikasih sayuran gitu loh. Gue nggak tahu sih untung apa enggak, cuman kayak jualan nasi telur doang tuh bener-bener nasi, literally nasi telur gini doang kayak kurang banget kalau menurut gue ya. Kayak nggak ada daya tariknya. Oke, kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada yang nasi salted egg, ayam geprek salted egg ya. Apa aja yang sudah Anda dapat? Ini dapat ayam ukuran normal, jadi nggak kecil juga, gede juga, lumayan gede lah malah. Ada bumbu salted egg-nya, terus dapat sambal nih, kelihatannya sambal bawang ya, dapatnya cukup banyak nih coy. Terus habis itu dapat nasi. Nah habis itu yang oke-nya dia tuh karena di take away, dia dikasih sarung tangan coy. Kita tuang sambalnya, nih kelihatannya sambal bawang dapatnya cukup banyak ya. Ya squee. Jujur kalau buat gue dari segi rasa sebenarnya nggak set, nggak tidak tertelan ya. Cuman dengan dia jual salted egg, ayam salted egg. Cuman salted egg-nya tuh jadi kalah sama si aroma karinya pak, daun karinya. Salted egg-nya tuh ya emang rasanya jadi lebih asin kan karena salted egg. Tapi kayak ketampol gitu loh sama si daun karinya. Coba sekarang gue makan pakai sambelnya ya. Lumuran salted egg-nya tuh nggak begitu banyak, daun karinya banyak loh. Ini ayamnya gue kasih ke sambel. Oke. Sambelnya pedes, sumpah. Sambelnya pedes. Lebih ke sambal korek ya. Porsi udah oke. Cuman kalau menurut gue ada minus-minus seperti sayur. Kayak makan ayam geprek nggak ada sayur tuh kurang banget. Oke, gue cobain aja langsung ke menu berikutnya coy. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada ayam geprek mozzarellanya. Ini kelihatan dapat sayap. Ini bahkan ya, sebelum gue makan, gue udah bisa melihat mozzarellanya gosong pak. Tuh. Jadi ini mozzarellanya tuh kayak mozzarella yang geprek pada umumnya gitu ya. Jadi dikasih mozzarella leleh, habis itu di torch gitu coy. Tapi torchnya kayak lagi bengong gitu loh. Aroma gosongnya pak, sumpah gue mah nggak bohong. Cobain dulu deh crispy-nya nih. Skuy. Dari ayam gepreknya sendiri, pas gue cobain ya, ini menurut gue yang bagian crispy-crispy-nya agak ganggu. Dia tipikalnya yang agak ngeras coy, agak tebel, agak ngeras crispy-annya. Gue belum makan ke mozzarellanya, tapi aroma gosongnya udah lumayan main-main gitu. Udah digeprek sih, ini beneran digeprek. Jadi kita cobain, udah kasih sambal juga, udah di mozzarellain. Skuy. Pahit. Pahit pak, sumpah pak. Goblok lu bang, udah gosong dimakan ya. Anggap saja saya tidak tahu gitu kan.
Saya beli geprek tanpa tahu kalau ini gosong. Poin positifnya dia ngasih mozzarella nggak pelit. Ayam standar lah ya. Dari ayamnya udah nggak ada bau-bau, dim kejunya dikasih. Nah, gosong banget guys. Ini kita balur dengan keju yang tebel ini. Cuma kan gue bilang kalau dia ngasih keju nggak pelit, ngasih apinya juga nggak pelit. Yuk, skuy. Makan sate gue. Ini kurang banget, nggak ada sayur. Terus abis itu sambal oke lah, nasi oke. Mozzarella gosong, set banget menurut gue kalau mozzarellanya gosong karena dia ngasih rasa pahit. Aromanya juga bukan aroma smoky lagi, tapi aroma gosong, Pak. Tapi gue pengen cobain menu berikutnya deh. Cobain aja menu berikutnya, cuy. Oke, menu berikutnya adalah nasi kulit. Berapa ini harganya? 15.000. Kulitnya cukup banyak dapatnya dan ini fresh banget dia. Jadi katanya si Indra begitu pesan kulitnya baru digoreng. Terus dapat nasi juga sama sambal. Nasi sama sambal nggak usah dimakan lagi karena gue cukup ingin mencoba kulitnya saja. Nih, kalian bisa lihat kulitnya. Tuh. Bersih sih kulitnya, rasa garing juga di tangan gue. Kuy, ini dia kulit sunat. Enggak, Deng. Ya kita cobain. Skuy. Nah, kulitnya mah enak. Kulitnya enak, sumpah. Enak kulitnya. Oh, garing. Masih ada tekstur-tekstur cuy kulitnya. Bumbunya enak. Lalu apakah gue akan kembali lagi ke tempat ini dengan kualitas seperti ini? Kayaknya enggak gue. Pertama, di luar dari tempatnya yang gitu-gitu ya, makanannya juga kurang punya nilai lebih yang bisa bikin orang pengen balik lagi. Mungkin kalau standar, makanan standar aja tapi harganya murah, orang masih bisa mau balik lagi. Tapi ini udah harganya bisa dibilang nggak murah, mungkin karena sewa di Ben Hill juga mahal gitu ya. Cuman kayak banyak banget, kayaknya bisa deh, dalam hati gue tuh kayaknya bisa deh lu kasih sayuran aja dikit gitu loh. Terus habis itu, kualitas makanan yang juga menurut gue nggak tahu ya, mungkin ini gue lagi dapat apesnya aja, cuman menurut gue kayak kurang banget. Salted egg yang kurang terasa salted egg-nya, lebih terasa kari karena terlalu banyak daun kari. Ayam geprek mozzarella yang mozzarellanya gosong. Jadi menurut gue emang dia nggak ada nilai lebih yang bisa bikin orang balik lagi. Di luar tempatnya yang kurang terlihat gitu loh coy. Gue nggak spill namanya, tapi dia menggembor-gemborkan di namanya ini, dia cuman, dia jual, bukan dia jual, dia menggemborkan ada nama ceban di brandnya. Tapi pas gue lihat menunya nggak ada yang ceban. Bahkan nasi kulit 15.000, ayam geprek 25. Yang ceban apa? Tidak ada. Teh aja 6.000, minimal tehnya ceban lah. Jadi gue bisa bilang, oh tehnya ceban nih, jadi jual teh. Oke, karena A7C gue kurang badak diajak panas-panasan ya. Ini kalau kalian lihat emang panas banget ya dashboard gue tuh. Emang gue bilang lagi panas banget. A7C ini kurang badak diajak panas-panasan. Ini FX3 masih hidup aja tuh. Ya jadi menurut gue gitu aja kali ya. Jadi gue kurang merekomendasikan inilah. Jadi gue nggak bisa spill dulu. Episode berikutnya mungkin ya gue nemu yang bener-bener bisa gue rekomendasiin kali ya. Jadi kalau ini sepi, wajar. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.